Halo anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Nur Hasnan dalam pembelajaran PAI. Semoga kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Diturunkan kepada siapa? Mari selanjutnya kita bahas bersama-sama. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang satu, banyak perilaku maksiat yang dapat mengakibatkan kerusakan alam semesta baik di daratan maupun di lautan, mulai dari banjir sampai pemanasan global dan kekurangan makanan. Selanjutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan segala isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada semua manusia. Dan yang ketiga, pelajar Muslim harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan alam, serta menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap alam. Ini merupakan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Kemudian, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kemudian, iman secara bahasa berarti pengakuan atau yang melahirkan sikap menerima. Al-qabul, tunduk, atau al-izi'an. Yang ketiga, iman kepada kitab adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang berpisah. Suhuf Ibrahim dan Musa. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur
adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitab saat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Zabur menggunakan bahasa Qibti. Dan yang ketiga, Injil menggunakan bahasa Suryani. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Baik, demikianlah pembahasan materi kita tentang kitab-kitab Allah pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.